balik lagi jadi kuat begitu, sehingga nanti dia udah bisa mempunyai strategi, gua kalau dikasih saya gitu, kalau dikasih obat ini lagi cara saya begini nih, jadi besok-besok kalau kita minum obat itu lagi, khawatirnya kita nggak mempan lagi, kita nggak sembuh. Jadi sebaiknya seperti itu ya Mbak Tina ya, kalau dikasih obat oleh dokter habiskan aja, terutama untuk antibiotiknya, karena memang sudah difikirkan dosis terbaik, jenis terbaik itu bagaimana. Jadi begitu ya, mudah-mudahan sahabat sehat Mbak Tina tadi bisa mengikuti dan bisa memahami. Jadi Mbak Tina tolong dihabiskan ya antibiotiknya Mbak Tina ya. Untuk pertanyaan kedua ya dokter. Ini ada pertanyaan dokter dari Rostina, mirip ya dok ya namanya ya. Iya, orang Lombok ini mirip atau gimana ya, anak gitu ya. Iya dokter, ini pertanyaan kedua dokter, ini kenapa antibiotik itu biasanya diberikan dokter kalau sudah sakit lebih dari 3 hari dokter. Terus apakah bisa antibiotik itu diberikan langsung katanya dok? Oh gitu ya. Jadi kalau tadi menyimak Mbak siapa tadi tuh? Mbak Rostina. Mbak Ros aja ya, biar mirip dengan Mbak yang tadi itu. Mbak Ros, tadi kalau menyimak dari awal ya diskusi kita ya, penyebab infeksi itu kan macam-macam. Ada karena bakteri, ya. Ada karena virus, ada karena jamur, ada karena parasit. Ya. Nah, kenapa kita harus menunggu 3 hari ya, tujuannya salah satunya adalah kalau infeksinya ini penyebabnya ada virus ya, adalah virus ya, dan ini banyak juga kan ya dokter Saida ya, misalnya kayak influenza, flu gitu ya, atau gejala-gejala mirip flu begitu kan ya, yang sebagian besar penyebabnya adalah virus ya. Virus ini sifatnya adalah self limiting disease dan biasanya 3 hari itu akan sembuh, jadi nggak perlu obat. Nah ini kita tunggu dulu ya, secara umumnya begitu, tetapi sesungguhnya bisa saja kalau dari awal kita berikan antibiotik, yang penting sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini adalah pemeriksaan kultur ya. Ini nanti misalnya Mbak Ros ya, ada kerabatnya yang sakit kemudian mau diberikan antibiotik, itu sahabat sehat lebih tepatnya dilakukan pemeriksaan yang namanya kultur antibiotik ya, beserta dengan tes yang namanya kepekaan antibiotik. Nah ini alhamdulillah adanya dokter Saida di sini, juga rumah sakit kita itu sudah bisa nih melakukan pemeriksaan ini. Jadi kalau dengan melakukan pemeriksaan kultur ini, dengan malah lebih tepat lagi ya, penyakitnya apa, jenis antibiotiknya yang mana, dan apakah antibiotiknya ini masih bagus ataupun sudah kebal oleh kuman, ini bisa dengan jelas diketahui. Jadi Mbak Ros bisa nanti kalau seandainya ada seperti ini, bisa ke rumah sakit RSUD Dr. Sujono Solo untuk melakukan pemeriksaan kultur antibiotik dan juga pemeriksaan tes kepekaan antibiotik. Kita pakai istilahnya caplang mungkin dok ya. Caplang. Jadi pakai antibiotik jangan coba-coba gitu nggak dok? Betul, jangan coba-coba. Sahabat sehat ya. Iya dokter. Untuk pertanyaan nomor 3 dokter. Untuk Mbak Rostina mungkin cukup nggak? Untuk yang nomor 3 dokter dari Mbak atau mungkin Ibu Salsamiah. Ini pertanyaannya, kalau tanpa pengamatan di laboratorium, apa bedanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan jamur? Iya, silakan dokter. Ini gendernya perempuan semua ya dokter Saida ya? Sepertinya yang menyimak kita lebih perempuan ya dokter ya. Kita perempuan tangguh. Bagaimana ini lelaki-lelaki tangguh di sana? Ya, oke. Jadi apakah ada nih dari keluhan nih sahabat sehat? Kita bisa tahu, oh kalau keluhannya begini, penyebabnya adalah bakteri, virus, jamur, atau apa. Itu akan sangat sulit karena sebagian besar infeksi ya, bukan sebagian besar, barangkali memang infeksi itu keluhannya itu sama ya. Yang paling gampang nih sahabat sehat ya, masalah ibu ya kali ya, misalnya itu demam ya, keluhannya tuh mirip sama, demam ya. Kemudian kalau dia misalkan kita contoh ya, misalkan infeksi di saluran pernapasan, batuk itu juga penyebabnya bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus dan lain-lain.
keluhannya sama, tetapi itulah mengapa kita memerlukan pemeriksaan lanjutan seperti yang jawaban saya tadi ke Mbak Ros tadi. Untuk memastikannya kita melaksanakan yang namanya tadi pemeriksaan kultur. Dengan pemeriksaan kultur selain kita tahu jenis penyebabnya apa, ya jenis penyebabnya itu kan macam-macam. Bakteri pun macam-macam ya Dokter Zaida ya. Misalnya dia batuk, penyebabnya bukan hanya satu jenis bakteri, tapi juga banyak. Nah ini dengan melakukan pemeriksaan kultur bakteri ini dan juga tes kepekaan, dokternya bisa dengan lebih tepat lagi memberikan jenis obat apa yang bisa diberikan kepada pasien yang memerlukan. Ya, nggak bosan nih katakan bahwa kami RSUD Dr. RSUD Nusulong Laboratorium Mikrobiologi Klinik sudah mampu untuk melaksanakan pemeriksaan dan kedepannya akan ada pengembangan lebih lanjut ya di Saida ya. Amin. Oke dokter. Begitu nggih Bu Salsamia. Jadi tidak bisa dibedakan ya dokter untuk jika tanpa pengamatan di lab itu berarti tidak dapat dibedakan. Sulit nih dokter. Karena mungkin penyakit yang mungkin bukan infeksi pun kayak kurang minum mungkin dokter kita bisa demam juga nggih. Betul, kurang minum, atau mungkin ruangan kita panas, lama-lama kita juga gitu ya. Jadi itu yang perlu jadi perhatian. Untuk pertanyaan nomor 4 dokter dari Mbak Yanuar Moli. Ini Yanuar bukan Mbak ya. Cowok kali ya Dokter Saida ya. Biar ada gitu warna-warninya. Baiklah. Mungkin cowok Yanuar. Iya dokter. Atau Mas mungkin Mas Yanuar Moli. Ini ada pertanyaan dokter. Amandel bengkak dan demam itu apakah memerlukan antibiotik? Iya. Jadi kalau amandel memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri. Kuman, betul ya. Mas Yanuar penyebabnya memang sebagian besar kuman atau bakteri. Tetapi kuman penyebabnya bakteri ini juga banyak, tidak hanya satu jenis. Ya. Dan ini juga kita perlu tahu jenis yang mana. Jenisnya misalkan katakan ya ini biasanya kalau kita lakukan pemeriksaan ada yang namanya Streptococcus itu ya Dokter Saida ya, ada yang namanya Staphylococcus dan sebagainya. Untuk informasi buat sahabat sehat, bakteri itu juga macam-macam ya kan ya. Ada bakteri yang namanya bakteri bentuknya batang, ada bakteri yang bentuknya koma, kalau bahasa mediknya mah kopus ya, kalau awamnya koma lah gitu, kayak koma gitu. Ada bakteri juga yang sifatnya mempunyai spesifikasi tertentu ya kan? Yang kita sebut kalau di medik ada gram positif. Bakteri-bakteri ini yang mempunyai kekhususan ini juga kita perlu tahu. Gitu, kita perlu tahu jenisnya supaya apa? Supaya antibiotik ya, walaupun dia bakteri, tetapi antibiotiknya juga tetap harus kita paskan. Gitu, dengan melakukan pemeriksaan tadi. Kan kita juga kalau misalnya maaf ya, kalau kita mau berhubungan kita juga harus tahu dulu nih ya kan, harus pasti dulu, nggak mau beli kucing dalam karung. Kita harus tahu betul-betul barang yang kita mau kerjakan ini seperti apa. Dan demikian juga dengan amandel ini kita mau tahu nih kumannya, bakterinya ini Dokter Saida bakteri yang mana, sehingga walaupun sama-sama antibiotik yang kita kasih tuh memang spesifik ya. Jadi kayak kita bisa andaikan juga kayak kunci dengan lubangnya, jadi klop. Gitu. Kita sama kita cari yang klop. Nah sehingga nanti amandelnya bisa dengan cepat kita bisa atasi dengan obat yang sesuai dengan kuman penyebabnya, bakteri penyebabnya. Sekali lagi nggak bosan-bosan, kultur. Ya, bukan promo, bukan apa, tetapi memang inilah yang memang harus dilakukan. Ya kan, Dokter Saida ya. Dokter. Begitu Mbak Thomas Yanuar Moli. Untuk amandel bengkak seperti itu nggih dokter nggih. Jadi memang perlu antibiotik, tapi karena bakterinya itu harus diketahui lebih dahulu, jadi tetap butuh kultur sekali lagi nggih dokter nggih. Dan juga jangan lupakan tadi
hygiene sanitasi. Oh, gitu. Hygiene untuk pribadi kita ya, sehari-hari kita harus sehat, gaya hidup sehat dengan tadi cuci tangan dan sebagainya, dan sanitasi, kebersihan lingkungan, kebersihan air, lingkungan, ruangan itu juga jadi pengaruh. Untuk pertanyaan terakhir nih dokter, ini pertanyaan nomor 5. Biasanya dok, berapa lama seharusnya antibiotik digunakan sehingga tidak menyebabkan resistensi? Oh ya, mohon maaf ini dari sepertinya dari penanya yang sama dengan yang tadi, atau mungkin namanya yang sama ya, Ibu Salsamiah dok. Oh, Ibu Salsamiah ini kayaknya dengerin antusias banget antusias ya. banget ya. Kita kasih amplop dulu dok. Sangat-sangat antusias nggih. Terima kasih Bu Salsamiah. Mudah-mudahan bisa jadi kader untuk Betul, amin. penggunaan antibiotik yang baik dan gitu ya. Tadi apa ya pertanyaannya? Saking excitednya dengan Bu Salsamiah ya. Lupa nih sama pertanyaannya. Seharusnya berapa lama dok? Seharusnya antibiotik digunakan agar tidak terjadi resistensi? Iya. Berapa lama antibiotik bisa digunakan itu kembali lagi kepada masing-masing penyakit apa ya. Kemudian penyakit infeksi karena bakterinya ini penyakit apa, kemudian yang kedua penyebabnya apa, dan juga tergantung juga kepada tingkat imunitas dari masing-masing. Yang lebih mengetahui ini berapa kali atau berapa lama ataupun dosisnya berapa ya, agar bisa mengantisipasi infeksi bakteri ini, dikembalikan lagi kepada dokter yang merawat, karena itu akan lebih komprehensif dokter klinisnya begitu ya, yang merawat ataupun yang menterapi Bu Salsamiah atau kerabatnya begitu, sahabat sehat semua begitu ya. Dokternya ini nanti akan secara komprehensif melihat baik itu dari keluhannya, kemudian juga dari pemeriksaan fisik, dan juga dari hasil-hasil laboratorium kan macam-macam ya. Untuk penunjang itu ada pemeriksaan darah rutin, ada mungkin diperlukan pemeriksaan urinnya rutin, ataupun juga pemeriksaan ujungnya adalah dikultur dan tes kepekaan antibiotik tadi. Nah, nanti dokternya ini kemudian yang akan menyimpulkan berapa lama obat antibiotik ini diberikan untuk bisa mengatasi infeksi bakterial yang diderita, sekaligus mencegah resistensinya. Sekaligus untuk mencegah resistensi. Begitu Ibu Salsamiah. Demikian dokter, sudah habis pertanyaan untuk dibacakan untuk podcast kita kali ini. Semoga sahabat sehat di rumah bisa mengambil manfaat dari podcast pada hari ini, mungkin bisa lebih sadar tentang antibiotik, lebih sayang sama diri sendiri gitu nggih dokter. Kurang lebihnya untuk acara podcast kita pada hari ini, kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya berterima kasih kepada narasumber kami pada hari ini, Dr. Resna Hermawati, spesialis patologi klinik konsultan. Sama-sama, terima kasih juga Dr. Saida Hayati, spesialis mikrobiologi klinik. Juga terima kasih untuk sahabat sehat semua. Terima kasih banyak. Telaten nih mengikuti kita dari awal tadi. Sudah antusias ya dokter. Terima kasih banyak. Salam untuk Bu Salsamiah tadi. Juga terima kasih kami untuk tim podcast RSUD Dr. MC Solo ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali, bersua kembali di podcast yang lain. Semoga bermanfaat. Amin. Demikian sudah selesai untuk acara podcast kita pada hari ini, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, let's go. Stay tune terus di Ngopi Sehat.
Halo sahabat sehat, selamat siang, kembali lagi bersama saya Dewi Hurliantina. Wah, nggak kerasa banget ya, sejam lebih ya. Tadi pemaparan Bu Dokter Resna itu enak banget, terus gampang banget buat dimengerti gitu. Jadi sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Ibu Dokter Resna Hermawati, spesialis patologi klinik, konsultan, beserta moderator yang luar biasa juga pada hari ini, Dr. Saidatul Hayati, spesialis mikrobiologi klinik. Baiklah, demikian podcast pada siang hari ini dengan tema resistensi antibiotik dan resiko penggunaan antibiotik secara bebas. Sebelum saya pamit pada siang hari ini, saya mengumumkan untuk 5 pemenang podcast hari ini, yaitu yang pertama Tina, yang kedua Rostina_Sari, yang ketiga Salsamia, yang keempat Yanwar Amar Mali, yang kelima Ibu Salsamia. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pemenang Doorpress podcast pada siang hari ini. Kami berterima kasih kepada semua sahabat sehat karena telah mengikuti podcast pada siang hari ini sampai selesai. Baiklah, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan moderator. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh sahabat sehat yang menyaksikan podcast pada siang hari ini, dan terima kasih juga kepada tim podcast Ngopi Sehat, Ngobrol Pintar tentang Kesehatan. Baiklah, saya Dewi Hurliantina memohon maaf apabila dalam membawa acara pada siang hari ini ada kesalahan mungkin yang tidak saya sengaja, baik yang saya sengaja. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di podcast lainnya. Jangan lupa dapatkan ilmunya, dapatkan hadiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.